Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat mengawal pergerakan Chelsea di bursa transfer yang akan datang. Di episode kali ini, kita akan membedah secara mendalam 3 kabar krusial yang sedang digodok oleh manajemen Chelsea. Kita akan membahas teka-teki masa depan jenderal lini tengah Enzo Fernandez yang kabarnya membuat Real Madrid gigit jari. Apakah ini murni karena rayuan maut dari seorang Xabi Alonso? Atau karena Chelsea memasang harga yang tidak masuk akal bagi Los Blancos? Bukan cuma itu, kita juga akan membahas target baru di sektor bek kiri yang sedang hangat dibicarakan, yaitu Pep Chavarria dari Rayo Vallecano. Mengapa nama ini tiba-tiba mencuat? Dan bagaimana peran besar Xabi Alonso dalam membidik pemain asal Spanyol ini? Dan update yang ketiga ini tidak kalah menarik dan mungkin di luar prediksi dari banyak orang. Chelsea bersiap kembali ke setelan pabrik atau formula lama mereka untuk posisi penjaga gawang ketiga, yaitu akan mendatangkan sosok kiper yang memiliki jam terbang tinggi untuk menjadi mentor para kiper muda The Blues. Nama Jason Steele dari Brighton Albion kini masuk ke dalam radar utama Chelsea. Kita juga akan flashback sedikit melihat sejarah kiper-kiper veteran Chelsea terdahulu dan mengapa peran di balik layar ini sangat vital buat skuad Chelsea di musim depan. Maka dari itu, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip agar tidak ketinggalan informasi sedetail apapun. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kalian sesama para fans Chelsea. Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Kita buka pembahasan pertama dari sang jenderal lapangan tengah, yaitu Enzo Fernandez. Belakangan ini, jagat media sosial dipenuhi oleh spekulasi yang mengaitkan pemain internasional Argentina ini dengan raksasa Spanyol Real Madrid. Banyak fans Chelsea sempat merasa cemas karena mereka akan kehilangan salah satu aset berharga di lini tengah. Namun, kabar terbaru yang beredar justru membawa angin segar untuk The Blues, sekaligus menegaskan posisi kuat Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan laporan terbaru dari jurnalis terkemuka media The Athletic yang bernama Mario Cortegana, ia membeberkan bahwa sumber internal dari klub Real Madrid telah meredam kemungkinan bahwa El Real akan memboyong Enzo Fernandez pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen Los Blancos mengindikasikan bahwa langkah tersebut tidak masuk ke dalam rencana mendesak saat ini. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan dari pakar transfer kawakan yang bernama Fabrizio Romano. Fabrizio Romano menegaskan bahwa hingga detik ini sama sekali tidak ada kemajuan atau perkembangan apapun antara Real Madrid dan Chelsea untuk transfer Enzo Fernandez. Tidak ada pembicaraan formal, tidak ada negosiasi aktif, dan kedua klub tidak sedang duduk bersama untuk membahas kepindahan sang pemain. Meski demikian, Fabrizio Romano membocorkan bahwa nama Enzo Fernandez memang sempat disebutkan dan didiskusikan secara internal di jajaran manajemen Real Madrid sebagai salah satu profil gelandang yang dikagumi. Bahkan Enzo Fernandez dikabarkan menjadi salah satu pemain favorit dari Jose Mourinho untuk mengisi peran sentral di skuad Real Madrid musim depan. Namun dari perspektif finansial dan juga kebutuhan klub, Real Madrid mengurungkan niat tersebut. Pertanyaan besarnya adalah apa yang membuat peluang Real Madrid mendapatkan Enzo Fernandez tiba-tiba mengecil
dan sedikit cenderung mustahil. Faktor utamanya adalah bandrol harga yang dipasang oleh Chelsea. Manajemen The Blues dengan sangat tegas meminta mahar tidak kurang dari 120 juta pound sterling atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis ini langsung membuat Real Madrid berpikir dua kali dan memilih mundur dari perburuan aktif. Namun di balik faktor uang tersebut, ada cerita taktis yang jauh lebih menarik Blues. Batalnya kepergian Enzo Fernandez ini disinyalir kuat karena peran krusial dari sang manajer anyar, yaitu Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol tersebut dikabarkan memiliki tekad bulat untuk menghentikan langkah Real Madrid dalam merekrut Enzo Fernandez. Xabi Alonso sangat memahami potensi luar biasa yang dimiliki oleh Enzo dan menganggapnya sebagai pilar yang tidak tergantikan dalam skema taktiknya di Stamford Bridge nanti. Xabi Alonso secara personal telah berupaya keras meyakinkan dan mencegah kepindahan Enzo Fernandez ke Santiago Bernabeu. Xabi Alonso bahkan sudah menyiapkan rencana darurat yang sangat ekstrim. Jika pada akhirnya Chelsea terpaksa menjual Enzo karena desakan angka finansial, maka Xabi Alonso meminta manajemen untuk langsung menuntut Real Madrid memasukkan nama Aurelien Tchouaméni sebagai bagian dari kesepakatan. Langkah ini dinilai sebagai cara cerdas Xabi Alonso untuk melindungi keseimbangan skuad Chelsea. Saat ini situasi di internal The Blues tergolong sangat tenang dan terkendali. Manajemen melihat dan membaca skenario ini dengan kepala dingin. Jika Enzo Fernandez pada akhirnya bertahan, maka kekuatan skuad The Blues dipastikan tidak akan berkurang sedikit pun dan bahkan akan semakin solid di bawah arahan Xabi Alonso. Sebaliknya, jika ada klub yang nekat menebus dengan harga 120 juta pound sterling, maka Chelsea akan menerima dana melimpah yang siap diinvestasikan kembali untuk mendatangkan gelandang berbakat seperti Adam Wharton dari Crystal Palace. Dan ingat satu hal penting ini Blues. Pergi atau tidaknya Enzo Fernandez dari London Barat, Chelsea dilaporkan tidak akan mengurungkan niat mereka untuk mendaratkan Granit Xhaka ke Stamford Bridge. Gelandang berpengalaman tersebut merupakan pilihan pertama sekaligus prioritas utama dalam daftar belanja Xabi Alonso untuk menambah amunisi dan mentalitas juara serta kedalaman skuad Chelsea di musim depan. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Chelsea sebaiknya mempertahankan Enzo Fernandez atau rela menjualnya seharga 120 juta pound sterling demi perombakan skuad yang lebih masif? Tulis jawaban dan argumen kalian di kolom komentar Blues. Kita tunggu opini cerdas kalian. Sekarang kita beralih ke kabar transfer kedua yang tidak kalah menyita perhatian, yaitu perburuan sektor bek kiri baru Chelsea. Kali ini radar transfer The Blues mengarah ke Spanyol, tepatnya ke klub Rayo Vallecano. Sosok bek kiri yang kini tengah digencar didekati oleh manajemen adalah Pep Chavarria. Nama ini mungkin terdengar baru bagi sebagian fans Chelsea, namun profilnya dinilai sangat menjanjikan. Kembali melansir informasi dari Fabrizio Romano, saat ini sedang berlangsung percakapan dan negosiasi yang intensif antara pihak Chelsea, lalu agen resmi dari Pep Chavarria, serta pihak klub Rayo Vallecano. Pep Chavarria adalah pemain berkebangsaan Spanyol yang kemampuannya sudah dipahami dengan sangat baik oleh Xabi Alonso beserta lingkaran orang-orang terdekatnya di staf kepelatihan. Karakter permainannya dinilai sangat cocok dengan kebutuhan taktis tim. Perlu kita catat dan garis bawahi bersama, pergerakan transfer ini memperlihatkan dinamika struktur kerja yang baru dan menarik di internal klub Chelsea akhir-akhir ini. Bersama The Blues, titel atau jabatan resmi dari Xabi Alonso adalah seorang manajer
bukan sekadar head coach atau pelatih kepala biasa. Perbedaan ini sangat krusial karena dengan status sebagai manajer, Xabi Alonso memiliki otoritas dan keterlibatan yang sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan transfer. Xabi Alonso berhak menentukan siapa-siapa saja pemain yang harus didatangkan dan siapa-siapa saja yang harus dilepas Chelsea. Sporting Director Chelsea dilaporkan telah lama memantau perkembangan Pep Chavaria di La Liga Spanyol. Saat ini, para direktur olahraga dan Xabi Alonso sedang bekerja sama secara sinergis untuk menggodok formula transfer terbaik agar kesepakatan ini bisa segera terwujud. Nama Pep Chavaria secara resmi telah masuk ke dalam daftar target belanja prioritas Chelsea di sektor pertahanan pada musim panas ini. Lebih lanjut, Fabrizio Romano menambahkan bahwa proses pengintaian atau scouting terhadap sang pemain sudah selesai dilakukan secara menyeluruh oleh para tim analis Chelsea. Kabar baiknya, Pep Chavaria sendiri dikabarkan sangat antusias, lalu bersemangat dan merasa terhormat dengan adanya kemungkinan besar untuk pindah ke klub raksasa Premier League seperti Chelsea. Kontak awal yang dilakukan beberapa waktu lalu berjalan sangat positif dan bahkan ada indikasi kuat bahwa Pep Chavaria akan segera berseragam biru kebanggaan Chelsea dalam waktu dekat ini. Satu hal yang pasti, manajemen The Blues benar-benar sedang sibuk luar biasa di bursa transfer yang akan datang. Selain fokus menyelesaikan negosiasi Pep Chavaria, jangan lupakan juga komitmen besar klub untuk terus mengejar target-target besar lainnya, seperti Granit Xhaka di lini tengah dan Maxence Lacroix untuk memperkokoh lini pertahanan. Xabi Alonso benar-benar ingin membangun tim yang kompetitif di semua lini. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah mendatangkan Pep Chavaria adalah langkah yang tepat untuk mengisi slot bek kiri Chelsea di musim depan? Ataukah Chelsea lebih baik mengincar nama bek kiri top Eropa lainnya yang lebih punya nama besar? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke pembahasan ketiga atau update terakhir yang membahas posisi yang tidak kalah krusial, yaitu sektor penjaga gawang. Jika kita berkaca pada perjalanan Chelsea di musim lalu, ada sebuah anomali atau ketidakbiasaan yang terjadi. Chelsea tidak memiliki sosok kiper ketiga senior yang kaya pengalaman untuk mendampingi dua kiper utama. Mari kita bedah komposisi penjaga gawang Chelsea pada musim lalu. The Blues memiliki Robert Sanchez dan Philip Jorgensen yang bersaing memperebutkan posisi kiper utama. Lalu disusul oleh dua nama kiper muda, yaitu Gabriel Slonina dan Teddy Sherman-Low. Dua nama terakhir ini, meski memiliki potensi yang besar, tetapi mereka berdua adalah kiper junior yang minim jam terbang dan bahkan belum pernah merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi atau level permainan papan atas secara reguler. Akibatnya, ketika fokus lini pertahanan hilang atau kiper utama sedang mengalami penurunan performa, Chelsea menjadi sangat rentan kebobolan. Kurangnya bimbingan mental dari sosok kiper senior di sesi latihan turut berperan besar dalam rapuhnya gawang Chelsea di musim lalu. Menyadari kelemahan fatal tersebut, manajemen Chelsea di bawah arahan tim analis dan Xabi Alonso kini tengah menggodok matang-matang rencana pembenahan menyeluruh. Chelsea akan kembali ke setelan awal mereka, sebuah formula sukses yang terbukti ampuh di masa lalu, yaitu merekrut penjaga gawang senior berpengalaman untuk diplot sebagai kiper ketiga, sekaligus sebagai mentor bagi kiper utama maupun kiper-kiper muda di akademi. Nama yang kini mencuat ke permukaan dan disebut-sebut menjadi target utama Chelsea adalah Jason Steele, kiper berusia 33 tahun, yang saat ini sedang membela Brighton Albion.
Jason Steele dinilai memiliki profil yang sangat sempurna untuk peran ini. Dia memiliki ketenangan, pemahaman taktik yang matang, serta kemampuan ball playing yang baik, yang dapat ditularkan sebagai mentor kepada kiper-kiper lainnya dari balik layar Stamford Bridge. Jika kita melakukan flashback atau kilas balik ke beberapa musim belakang, formula merekrut kiper ketiga berusia di atas 30 tahun sebenarnya adalah tradisi sukses Chelsea. Mari kita ingat kembali nama-nama seperti Marco Amelia di musim 2015 dan 2016. Lalu beralih ke Eduardo Carvalho yang mengisi slot tersebut pada periode 2016 sampai 2018. Selanjutnya ada nama Robert Green di musim 2018 sampai 2020 yang bahkan sempat mengangkat trofi Europa League. Lalu disusul oleh kiper pelontos Willy Caballero yang memainkan peran luar biasa sebagai kiper ketiga Chelsea sejak musim 2020 sampai 2021. Dan yang terakhir kita tentu ingat Marcus Bettinelli yang mengemban tugas ini dari tahun 2021 hingga 2025 sebelum akhirnya ia direkrut oleh Manchester City pada musim lalu untuk menjalankan peran serupa di Etihad Stadium. Peran seorang kiper ketiga memang seringkali diremehkan oleh sebagian fans layar kaca karena mereka terkesan hanya datang latihan dan makan gaji buta saja. Kiper ketiga jarang sekali bermain di pertandingan resmi setiap pekannya. Bahkan untuk sekadar duduk di bangku cadangan atau bench, kesempatannya sangat langka. Namun Blues, kontribusi mereka dari balik layar sesungguhnya sangat krusial. Kiper senior seperti Jason Steele akan bertindak sebagai partner kompetitif yang tangguh dalam setiap sesi latihan harian. Kehadiran kiper ketiga yang kompetitif akan memaksa penyerang dan kiper-kiper utama untuk tampil mati-matian dan bersungguh-sungguh dalam berlatih untuk menjaga standar intensitas klub tetap berada di level tertinggi. Bagaimana pendapat kalian mengenai strategi manajemen ini, Blues? Apakah kalian setuju dengan langkah Chelsea untuk merekrut Jason Steele dari Brighton Albion demi mengembalikan formula kiper ketiga veteran? Atau menurut kalian, posisi kiper ketiga lebih baik diberikan kepada talenta muda dari Akademi Chelsea sendiri untuk menghemat anggaran? Silahkan tulis opini dan pilihan kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Luar biasa sekali pergerakan Chelsea di bursa transfer musim panas kali ini, Blues. Mulai dari ketegasan mempertahankan Enzo Fernandez dengan harga 120 juta pound sterling. Lalu perburuan bek kiri potensial asal Spanyol yang bernama Pep Chavarria dari Rayo Vallecano. Hingga langkah cerdas mengembalikan kestabilan ruang ganti lewat perekrutan kiper veteran. Semua pergerakan ini menunjukkan bahwa Chelsea di bawah kendali penuh Xabi Alonso sedang menyusun kepingan taktis yang sangat matang demi bisa membawa kembali kejayaan ke London Barat di musim depan. Zona Chelsea Indonesia ingin mendengar suara kalian, Blues. Jangan lupa untuk menjawab 3 pertanyaan diskusi tadi. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan diskusi-diskusi yang sehat dan cerdas sesama penggemar Chelsea. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sekali lagi, bagi yang belum klik tombol like, silahkan like sekarang juga. Share video ini ke komunitas Chelsea kalian. Dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update berita seru Chelsea berikutnya. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia.
Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.